Perkenalkan, nama saya Alexis Sadianto Hermawan, NIM 19A10094. Saya akan mempresentasikan tugas besar studi perancangan arsitektur fungsi bangunan sederhana dengan fungsi bangunan villa. Konsep villa ini adalah bangunan tempat tinggal sementara yang bernuansa alam dan terletak di daerah dataran tinggi, sehingga cocok bagi keluarga ataupun pasangan yang sedang menikmati liburan. Gambar yang pertama adalah denah. Denah ini memiliki 4 ruang, yaitu ruang tamu sebagai ruang publik, kamar tidur dan kamar mandi sebagai ruang privat, dan dapur sebagai ruang semi privat. Terdapat juga 2 hubungan ruang, yaitu ruang dalam ruang dan ruang bersebelahan. Ruang dalam ruang yaitu kamar tidur dan kamar mandi, sementara ruang bersebelahan adalah kamar mandi dan dapur. Denah ini menggunakan pola organisasi ruang linear dan menggunakan 2 pola golden section dalam penyusunannya. Terdapat pintu pada bagian depan bangunan yang berguna sebagai akses keluar masuk, dan juga terdapat pintu pada bagian belakang yang berguna sebagai akses keluar menuju taman. Bangunan ini menghadap ke arah utara, sehingga matahari terbit dapat mengarah langsung ke kamar tidur yang terdapat banyak bukaan berupa jendela. Gambar yang kedua adalah side plan dan situasi. Terdapat banyak vegetasi di sekitar bangunan, dan pada sisi sebelah timur bangunan terdapat kolam sehingga view yang diberikan bernuansa alam. Dilihat dari side plan, pada ruang tamu terdapat 2 buah sofa, 1 meja kaca yang berbentuk oval, meja kayu, terdapat juga sofa yang berbentuk letter L, mengikuti sudut dinding dan vas bunga di sudut ruangan. Pada kamar tidur, terdapat sebuah kasur twin dengan 2 buah bantal dan 1 selimut. 2 meja kecil yang berada di samping kasur, lemari untuk pakaian, meja kayu yang berada di dekat pintu, dan juga TV. Pada kamar mandi, terdapat shower, bathtub, dan juga kloset duduk dengan keramik 20 cm x 20 cm berwarna biru muda. Pada dapur, terdapat wastafel, kompor, lemari untuk menyimpan peralatan dapur, meja untuk menyajikan makanan, kulkas, dan 2 buah kursi kecil berbentuk lingkaran. Terdapat taman yang berada di belakang dan juga di samping bangunan. Ada 2 kolam. Kolam pertama berada di sisi depan sampai ke belakang, dan kolam lainnya berada di sisi barat bangunan dan berbentuk persegi dengan tanaman di tengah kolam. Yang ketiga adalah tapak. Pada tapak bangunan, saya menggunakan analogi biomorfik, yaitu menyerupai sebuah gunung. Dan terdapat hierarki yang dapat dilihat pada tapak depan dan tapak belakang bangunan. Pada tapak depan, terdapat pintu utama sebagai akses keluar masuk yang terbuat dari kayu, jendela dan ventilasi yang terbuat dari kaca, dan terdapat tanaman hias di bawah jendela. Pada tapak kiri, terdapat banyak jendela agar sinar matahari pagi dapat langsung masuk ke dalam kamar tidur. Pada tapak kanan, terdapat kolom-kolom yang membentuk sebuah lorong di antara dinding bangunan dan kolom tersebut, berguna agar mencegah angin dan sinar matahari siang masuk terlalu banyak. Pada tapak belakang, terdapat sebuah pintu kayu yang menghubungkan bagian dalam bangunan. Yang keempat adalah potongan. Bangunan ini menggunakan atap dak dan berbentuk seperti atap pelana. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga atap miring akan lebih baik daripada atap datar ketika musim hujan maupun musim kemarau. Dindingnya merupakan dinding bata, dan sebagian besar penutup lantainya menggunakan pelapis vinyl bermotif kayu. Yang kelima adalah gambar perspektif eksterior dan perspektif interior. Pada gambar perspektif eksterior, menggambarkan sisi luar bangunan yang diambil dari sisi barat. Pada perspektif interior, menggambarkan bagian dalam kamar tidur. Pada perspektif interior kamar tidur, terdapat sebuah kasur twin, 2 buah meja kecil di samping kasur, sebuah lemari, dan juga sepasang lampu tidur di atas meja. Terdapat kamar mandi yang menggunakan sliding door berbahan kaca. Lantainya dilapisi oleh pelapis vinyl bermotif kayu. Yang keenam adalah gambar detail arsitektur. Pada detail arsitektur, terdapat kolom-kolom yang berjajar pada sisi barat bangunan
dan memanjang dari depan hingga ke belakang, sehingga terdapat lorong di antara dinding dan kolom tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.